Tanpa disadari dalam melakukan kegiatan di keseharian, perilaku kita dipengaruhi oleh prinsip, motif dan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi mengacu pada pengertian, membuat sesuatu menjadi lebih valuable. Ini kedengarannya mulia. Dimensi valuable secara sosiologis pada mulanya bersifat konstruktual, atau tepatnya sesuatu itu disebut mempunyai nilai, valuable, karena dikonstruksi secara sosial. Suatu barang bisa memberikan makna nilai di suatu masyarakat tertentu, tetapi belum tentu mempunyai makna nilai yang sama di tempat lain. Namun, ketika masyarakat terhomogenisasi, bersamaan dengan ini maka homogenisasi adalah nilai itu sendiri. Homogenisasi adalah nilai materialisme, kualitas manusia diukur dari daya materialnya, kehormatan manusia diletakkan pada daya materialnya, bahkan daya material manusia identik dengan kemuliaan itu sendiri. Sarjana yang menggeluti ihwal moral melihat kondisi ini sebagai sebuah kecelakaan sejarah peradaban manusia. Disinilah sejatinya mengembalikan manusia sebagai makhluk spiritual, bukan sekedar seonggok daging. Jika masyarakat dihadapkan pada pilihan biner dalam merespons kelangkaan pada modus ekonomi kontemporer ini antara kerjasama versus konfliktual, modus ekonomi kripto memperkuat sinyalemen relasi konfliktual. Kripto sebagai alternatif investasi tumbuh secara eksponen memasuki era pandemik 2021. Sulit dipungkiri masifnya pemanfaatan teknologi dalam investasi di mana di dalamnya termasuk investasi kripto mendorong maraknya skema Ponzi. Aset kripto merupakan istilah digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis uang digital. Istilah ini merujuk pada aset yang valuasinya ditopang oleh teknologi. Pada era pandemi ini gelembung aset kripto mendapatkan momennya karena perilaku masyarakat semakin bergantung pada teknologi. Sebagaimana umumnya hukum ekonomi, penggunaan transaksi via kripto mempunyai plus, minus. Plus minus inilah yang perlu diketahui bersama. Keunggulan transaksi via kripto adalah praktis dan cepat. Praktis karena tidak memerlukan bantuan dari pihak ketiga seperti bank, konsekuensinya tidak ada syarat yang rumit. Di luar keunggulan transaksi kripto itu terdapat pula sisi kekurangan, di mana kekurangan ini bisa digunakan sebagai celah kejahatan. Sejumlah kekurangan transaksi kripto ini adalah: pertama, transaksi via kripto yang aman, sebagaimana disebut di atas justru karena keberadaannya yang sulit dilacak dan diakses oleh pihak luar. Sebaliknya aspek ini bisa menjadi senjata makan tuan. Justru banyak orang jahat di luar sana yang menggunakan mata uang digital ini untuk transaksi ilegal di internet. Kedua, aspek legitimasi. Legitimasi bukan legalitas, bedakan soal ini. Secara sosiologis penggunaan kripto belum sepenuhnya diterima masyarakat. Persoalan legitimasi ini diantaranya disebabkan karena tidak adanya bukti fisik dalam transaksi ini. Ketiga, karena dalam transaksi via kripto ini tidak melibatkan badan otoritas, meskipun semua transaksi kripto ini tersimpan dalam sistem blockchain, tetapi tidak ada otoritas yang mengawasi jalannya mata uang ini. Selalu ada residu dalam setiap produksi dan reproduksi peradaban sistem ekonomi. Menguatnya mata uang kripto diikuti residu skema Ponzi. Istilah Ponzi ini berasal dari nama seorang imigran Italia Charles Ponzi pada tahun 1882-1949. Charles Ponzi mengembangkan aneka bisnis gelap di Amerika Serikat dan Kanada. Kisah Ponzi bermula pada saat ia bekerja sebagai asisten teller pada sebuah bank bernama Banco Zarossi di Montreal, Kanada yang dimiliki oleh pebisnis Luigi Zarossi. Luigi Zarossi memanfaatkan aliran uang deposito di banknya dengan iming-iming pengembalian 6% pada para nasabah barunya. Tujuannya untuk mendanai berbagai investasi lainnya. Metode gali lubang tutup lubang ini menjadi inspirasi skema Ponzi di kemudian hari. Januari 1920 Ponzi mendirikan perusahaan The Securities Exchange Company. Ponzi menjanjikan balik modal dan keuntungan 50% hanya dalam waktu 45 hari. Namun sepintar apapun Ponzi beraksi, skema penipuan yang dilakukannya mulai terendus. Begitu bisnis dan skema penipuan besarnya ambruk, Ponzi ditangkap pada 12 Agustus 1920 dengan 86 dakwaan terkait penipuan dan penggelapan uang. Skema Ponzi acap dipahami sebagai skema piramid, yaitu anggota yang bergabung dibagi dalam beberapa kategori level seperti piramid. Bagi yang pernah membaca Das Kapitalnya Karl Marx, ekonomi piramida tidak jauh dari analogi derajat eksploitatif.
Semacam multi-level marketing, seseorang anggota mendapatkan uang hanya dengan cara merekrut anggota baru. Proses produksi hanya melalui rekrutmen anggota baru, artinya keuntungan hanya dapat diperoleh melalui hadirnya anggota baru. Sebaliknya jika tidak ada anggota baru maka skema ini rontok. Meminjam formulasi Marx, kapitalisme rentan karena konflik internal. Penegasan bahwa Ponzi adalah investasi bodong gejalanya bisa diketahui terjadi secara sistemik, kewajiban lebih besar daripada aset. Sehingga dalam makna lain ekonomi Ponzi untuk mengidentifikasi gejala depresiasi nilai aset secara drastis, tetapi nilai hutangnya meningkat. Disinilah pentingnya memahami sejumlah manual agar korban skema Ponzi tidak masif. Penanggulangannya nyaris kembali kepada persoalan klasik, soal literasi, bukan sekedar literasi keuangan tetapi sekaligus literasi digital. Untuk meminimalisir kesalahan investasi terdapat beberapa karakteristik yang patut dicermati terlepas dari konsep dan teknologi yang digunakan dalam skema Ponzi, yang mana sebagian besar memiliki karakteristik serupa yakni 1. Janji jaminan pengembalian tinggi dengan risiko kecil, atau nyaris tidak ada. 2. Aliran pengembalian yang konsisten terlepas dari kondisi pasar. 3. Produk investasi biasanya milik luar negeri serta belum terdaftar di otoritas jasa keuangan. 4. Strategi investasi yang dirahasiakan atau digambarkan terlalu rumit untuk dijelaskan. 5. Klien tidak diizinkan untuk melihat dokumen resmi akan investasi mereka. 6. Mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur. 7. Klien menghadapi kesulitan mengeluarkan uang yang diinvestasikan. Formula lain untuk lepas dari skema Ponzi adalah sebagaimana ditawarkan Satgas Waspada Investasi, yaitu dengan cek 2L yakni legal dan logis. L yang pertama adalah aspek legal, artinya mengecek aspek legalitas perizinan sebuah badan usaha yang menawarkan investasi. Aspek perizinan mulai dari izin badan usaha, izin kegiatan serta izin produk. Dari checking ini mudah diketahui kesehatan perusahaan yang dimaksud dan layak diikuti bila sehat. Tentu saja, caranya melalui upaya konfirmasi kepada lembaga yang memberikan perizinan terkait. Kemudian L yang kedua adalah aspek logis. Yang dimaksud adalah rasionalitas dalam pembagian imbal hasil. Praktik investasi bodong dengan skema Ponzi sudah banyak terjadi di Indonesia sejak tahun 1990-an. Beberapa contoh penawaran investasi dengan skema Ponzi antara lain PT Kurnia Subur Alam Raya, Cash, Golden Traders Indonesia, GTI, Syariah, Virgin Gold Mining Corporation, VGMC. Tak hanya itu, kasus First Travel Anugerah Karya Wisata juga menggunakan skema Ponzi. Lalu ada kasus Abu Turs, Manusia Membantu Manusia, MMM, Pandawa Group serta Mimiles. Meski sudah banyak korban dalam investasi yang menggunakan skema Ponzi, tetapi skema ini masih terus menjerat korbannya hingga saat ini karena biasanya pelaku menawarkan umpan yang menggiurkan yakni mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Berkaca dari peristiwa tersebut, masyarakat pun mempertanyakan apa peran Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dalam melawan praktik investasi bodong. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah mengawasi lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan lainnya. Dan mulai tahun 2014 juga mengawasi sektor perbankan yang meliputi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah lembaga jasa keuangan sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK memiliki dua strategi yaitu: pertama, strategi preventif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal melalui sharing knowledge dengan penegak hukum dan regulator di daerah. Kedua, strategi represif dengan membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi. Masyarakat dalam hal ini memegang peran kunci dengan terus meningkatkan literasi agar semakin paham dan mengerti berkaitan dengan beragam model investasi beserta potensi resikonya.
Dirangkum dari halaman resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar tidak terjebak dengan skema Ponzi. Pertama, cari info mendasar soal legalitas perusahaan dengan mengecek di laman resmi Bapepti. Kedua, cari tahu ulasan-ulasan tentang perusahaan atau bisnis tersebut di forum-forum internet. Ketiga, jangan lupa jalin komunikasi dengan orang-orang yang pernah bergabung sebelumnya, agar bisa tahu informasi menyeluruh sebelum mulai investasi. Intinya, jangan mudah percaya dengan janji fixed income, passive income dan keuntungan di luar kewajaran.